bahasa-bahasa yang bagus untuk direkam ya. Ini siapa yang bertugas merekam ini? Mau lihat dulu yang berhadir ya. Lihat yang berhadir dulu. Harmayani tadi sudah saya sapa. Roberto Caban hadir ya. Hadir bergerak videonya, berarti hadir. Ada yang nggak bergerak, kaku. Ya. Kaku, gambarnya ada tapi kaku, nggak bergerak. Gitu. Seolah-olah hadir itu. Tapi seolah-olah gitu. Jadi seolah-olah dia jatuh cinta gitu, tapi enggak gitu. Seolah-olah senyum gitu kan. Puji hadir ya. Ya hadir ngangguk. Oke. Jadi Novriadi Antonius Segian Hadir bro. hadir ya. Nah, hadir bergerak dan bersuara. Ini apa lagi nih? Dewi Sartika Boru Ginting. Hadir, Prof. Nggak dengar suaranya? Jangan. Siap hadir. Hadir, Prof. Nah, ya hadir. Ada gerakan, ada suara ya. Oke, baik. Muhammad Amin. Hadir, Prof. Oke. Linda Wayuni. Hadir, Prof. Hadir ya. Di Purwanto, calon pejabat. Hadir. Hadir gitulah. Bersuara dikit. Mana suaranya Purwanto? Nggak ada suaranya, commute itu. Ya, hadir, Perlu Prof. dibuka mute. Nah, gitulah. Mantap itu. Jadi ketua kelas itu harus akomodatif, komunikatif, ramah, Siap, Prof. ramah pengguna ya. Siap, Prof. Ya. Ini Mulkan. Siap, Prof. Hadir. Mulkan, saya nama Mulkan ini pernah ikut testing ya? Di sini di S3 ini. Enggak ya? Baru ini, Prof. Baru ini. Berarti Mulkan yang lain lah ya. Iya. Oke. Oke. Mahdi Pandia. Hadir nggak? Hadir. Oke. Irfan Nizam. Izin Prof. Nih. Izin Prof hadir. Kayak bintang film ini. Ada jenggotnya. Hadir Prof. Zakial. Zakial. Hadir. Zakial hadir. Hadir, Prof. Oke. Marlince. Nah, ini Marlince nih orang apa nih, orang hebat ini. Dia enggak. Coba hadir nggak? Hadir, Prof. Udah hebat, cantik lagi. Pejabat kan? Malu dia. Kalau orang malu-malu itu berarti benar. Jadi jangan main-main ya, di ruangan ini banyak orang hebat ini. Ya. Ini Marlincen lagi sekali ngambil dokter 2, nggak mau satu-satu. Dokter komputer sama dokter manajemen. Betul kan? Coba diklarifikasi dulu, betul apa enggak? Iya, betul, Prof. Tengok betul kan? Nah, yang lain-lain juga harus tahu itu. Nanti akan ketahuan siapa promotornya ya. Nanti jangan sekarang, nanti aja. Iya, Prof. Kemudian siapa lagi nih? Si Pandi. Hadir. Hadir, Prof. Kau di mana nih? Kau di mana nih Pandi? Di ladang ya? Di kampus, Banyak Prof. pohon di belakang. Di kampus, Prof. Di kampung aja lah, di ladang. Kampus, Prof. Di kampus. Cari uang kuliah beladang dulu ya. Di kampus, Prof. Hasil tanamannya nanti bayar uang kuliah ya. Oke, di mana kampungnya nih? Saya di Parat, Prof. Di mana?
Parafus, Prof. Udah coba. Nggak dengar lah. Saya teruskan dulu. Di Parapat Halo? katanya Prof. Oh, Parapat. Ada seminar itu nanti di Parapat. Datang ya. Ya. Dari sekarang udah mulai bisa diansur itu buat paper di Parapat. Apa nih? Kalau nggak salah itu di bulan berapa ya? November Prof. Hmm? November Prof. Purwanto udah ngirimkan nomor ini ya, nomor HP masing-masing ya ke saya ya. Sudah saya kirim, Prof. Udah ya. Nanti saya buat grupnya ya, grup khusus ngambil filsafat ilmu ya. Oke, Prof. Ya. Nah, ya nanti bagus itu yang di Perapat itu. Ya, Prof. Ada Pak Menteri juga nanti sebagai kinat itu, Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Kemudian Irfan Sudari. Ya, Prof. Hadir Prof. Ya, ini hebat juga nih macam orang India ini. Ya. Pejabat juga ini di perguruan tingginya. Ini. Jadi semuanya banyak pejabat di sini ya. Kemudian Rahmat Doni. Doni pejabat juga ya. Pejabat apa? Ketua Prodi, Wakil Dekan, Wakil Rektor, Ketua Prodi. Ya, Prof. Oke, Ketua Prodi apa? D3, Prof. Ya, apa namanya? Sistem Informasi D3. Sistem Informasi D3. Iya, Prof. Oke. Kan orang-orang hebat ini kan. Adrian Adinata. Adrian, pejabat juga. Dengar loh, Adrian. Biasa, Prof. Gimana? Saya dosen biasa, Prof. Dosen biasa. Biasa. Bukan pejabat. Kan, Prof. Ya. Udah kawin? Sudah, Prof. Udah. Nah, berapa putra-putrinya? 2, Prof. 2. Nah, itu pejabat juga itu di rumah. Bisa di rumah. Ya. Nah, presiden kan di rumahnya kan? Ya, Prof. Tanggung jabatannya presiden. Nanti akan saya ceritakan bagaimana enaknya jadi presiden. Ya, Ya, Prof. bentar lagi ya. Terus yang terakhir ini Muhammad Khairuddin. Mana Muhammad Khairuddin nih? Hadir Prof. Dari kemarin mana? Wajahnya nggak nampak. Hadir. Jauh. Jauh wajahnya. Ya Pak. Pejabat ya? Iya Pak. Pejabat dosen Pak. Di mana menjabatnya? Jabatannya dosen Pak. Oh ya, bagus. Masih di Politeknik Desa. Oh ya, berarti jabatannya jabatan fungsional lah ya. Iya Pak. Oke. Bagus. Oke, udah habis kan? Cuma 19 orang semuanya ya? Baik, saya minta kepada Ibu Koji ya, ambil screenshot kehadiran, kemudian tolong bantu saya untuk submit acara kita ini di e-learning USU ya. Iya, Prof. Bisa ya. Termasuk materi kuliahnya nanti akan saya kirim ya. Sekarang saya share lagi ya. Saya share ulang. Yang mau kita bicarakan hari ini ya. Mahasiswa itu sebagai pemikir dan sebagai ilmuwan.
ya kan? Ini yang harus betul-betul disadari sebetulnya oleh mahasiswa. Kadang-kadang banyak mahasiswa itu yang tidak sadar kalau dia itu adalah seorang pemikir, kalau dia itu adalah seorang ilmuwan gitu. Dia nggak sadar gitu. Ada 4 tipe manusia. Nah, yang pertama, dia tidak tahu kalau dia tahu. Ya. Nah, kemudian itu bagus apa enggak? Bagus, Prof. Kasih komentar. Hah? Kurang bagus Kurang ya? bagus. Kurang Iya, bagus Prof. ya? Nah, kemudian ada tipe yang kedua, manusia itu eh, dia tahu kalau dia tidak tahu. Nah, itu bagus apa enggak? Tidak bagus, Prof. Nah, bagus lah. Bagus. Bagus. Nah, Sadar diri dia, Prof. Prof. dia tahu kalau dia tidak tahu, kan bagus itu. Ya kan? Ya kan? Nah, kemudian ada tipe yang ketiga, manusia itu. Dia tidak tahu kalau dia tahu. Bagus enggak itu? Tahu di situ artinya berilmu lah ya. Ini gampangnya gitu. Dia tidak tahu kalau dia berilmu gitu. Dia tidak tahu kalau dia tahu. Bagus enggak itu? Bagus, Prof. Hmm? Bagus, Prof. Hmm? Bagus, Prof. Bagus. Oke, bagus juga lah ya. Tapi ada yang paling parah, manusia itu yang keempat. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ya kan? Itu parah kan? Ya, dia tidak tahu kalau dia tahu. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, yang paling bagus itu adalah manusia itu dia tahu kalau dia tahu. Itu karena apa? Ya karena kalau dia tahu bahwasanya dia tahu, nah, ketahuannya itu atau keilmuannya itu pasti akan diseminasikannya pada orang lain gitu. Dan kalau ilmu itu tidak didesimasikannya kepada orang lain, maka ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Dia akan rugi juga gitu. Nah, kalau pakai konsep memberi, Purwanto memberikan uang. Purwanto di dalam dompetnya ada 1 juta rupiah. Kemudian, ini misal ya, saya yakin lebih dari itu. Nah, cuma saya misalkan aja di dalam dompetnya Purwanto itu ada 1 juta rupiah. Saya minta 500.000 rupiah. Nah, karena Purwanto itu orangnya baik, ya bolehlah karena baik sama saya gitu. Dia kasih. Maka uang Purwanto itu berkurang. Sekarang tinggalnya berapa? Sekarang tinggalnya, nah ini nggak ada respon, nggak enak. 500, Prof. Sekarang tinggalnya 500, Prof. 500, Prof. berapa? Nah, 500. 500. Ya, bukan 500 ribu. 5.000. Ya, 500.000, Prof. ada ribunya. Iya, iya. Ya, jangan dihilangkan ribu itu. Nanti uang kita itu di snaring nanti, dipotong. Kan dulu pernah itu. Uang 1.000 jadi 1 rupiah kan. Ini janganlah dipotong lagi, ya kan. Nah, tetaplah ya angka itu segitu. Ukuran 500.000. Nah, kalau kita logika, andaikan uang yang
sejuta yang di dalam dompetnya Purwanto tadi itu berupa nilai keilmuan. Nah, nilai ilmuwan Purwanto itu di dalam otaknya, ini bukan di dalam dompet kan, kalau uang dalam dompet, tapi kalau ilmu dalam otak manusia. Itu 1 juta. Diberikannya 500.000 kepada saya. Nah, ilmu yang ada dalam otaknya Purwanto yang 1 juta itu bertambah apa berkurang? Tambah, Prof. Bertambah. Itu ya kalau mau diteliti bisa juga. Buatlah kuesioner. Bertambah kan. Nah, jadi jangan pelit sama ilmu. Kalau ada orang minta ilmu, kasih aja. Ya. Makanya Bill Gates itu bagus itu. Dia buat sistem open source system, ya. Sistem terbuka gitu. Ya. Sekarang kan, dulu nggak mau dia seperti itu. Coding itu dia sembunyikan. Sekarang coding dia buka semua. Silakan orang mau menggunakannya, mau mengupgrade-nya, mau memodifikasikannya, mau mengembangkannya. Nah, semakin itu dikembangkan orang, ya dia semakin kaya, semakin banyak. Karena apa? Hasil pemikirannya itu yang berupa produk-produk aplikasi, yang berupa produk-produk apa namanya ini, produk-produk untuk startup misalnya, ya produk-produk untuk komputasi, itu akan berkembang terus dan orang akan tetap merujuk itu asalnya. Nah, lihat, akhirnya Bill Gates bukan hanya kaya dengan ilmu, tapi juga kaya akan materi gitu. Nah, itulah filosofinya gitu. Nah, jadi kalau mahasiswa itu sadar bahwa mahasiswa itu sebagai pemikir dan sebagai seorang ilmuwan, maka ya mahasiswa itu adalah seorang sosok manusia yang kaya raya sebetulnya, ya, atau paling tidak calon orang kaya. Menurut saya mengatakannya itu tingkat pendidikan seseorang itu berbanding lurus dengan kesejahteraan seseorang. Walaupun itu masih hipotesis ya, tapi hipotesis yang bisa didekati secara empiris kebenarannya. Ya kan? Coba lihat. Ya seorang doktor ilmu apa aja gitu. Ini kan dokter itu kan strata pendidikan tertinggi ya dalam pendidikan formal. Setelah dokter kan nggak ada lagi. Setelah S3 kan nggak ada S4 kan? Ya kan? Nggak ada. Yap. Ya kalau profesor itu bukan S4. Itu jenjang kepangkatan akademik atau jabatan akademik tertinggi seorang dosen. Makanya profesor itu harus dosen. Tapi kalau doktor tidak harus dosen. Doktor itu bisa ada di dunia praktisi. Doktor itu bisa ada di dunia birokrasi. Nah, doktor itu bisa ada di dunia perbankan misalnya. Dan lain sebagainya. Tapi kalau profesor itu harus ada, dia harus berada di dunia akademik. Gitu. Nah, makanya profesor itu bukan S4. Dengan dia merupakan jabatan tertinggi ya, seorang dosen, maka diberikanlah ya penghargaan kepada profesor itu. Ya dengan
tambahan 3 kali gajinya. Gitu. Jadi seorang profesor itu digaji 4 kali. Gaji dia sendiri sebagai dosen, kemudian tambah 1 kali tunjangan profesinya, tambah 2 kali tunjangan kehormatannya. Gitu. Itu seorang profesor. Gitu. Karena untuk mencapai gelar profesor itu bukan sedikit usaha yang harus dilakukan. Gitu. Kalau untuk mendapatkan gelar doktor itu kan ya, cuma ujian tertutup dua prosiding, ujian terbuka 1 jurnal Q3. Ya. Nah itu berapalah kalau nilai angka kumulatif dosennya. Kalau prosiding 15, 2 kali 30, ya kan? Kemudian kalau jurnal 25, 30 tambah 25, 55. Sedangkan seorang profesor harus mendapatkan 850 nilai kumulatif angka kreditnya. Gitu. Itu kan tidak mudah kan, untuk mendapatkan gelar profesor itu. Jadi walaupun demikian, seorang profesor itu harus doktor. Nggak bisa nggak doktor lagi sekarang. Gitu. Nah, ini nanti penggiringan saya di pertemuan-pertemuan. Ini kita robah aja lah pertemuan kedua lah ini ya. Nanti salah cover lagi. Yang kedua, CPS. Revisi. Ya kan? Nah, jadi dalam pertemuan kedua ini, kalau pokok bahasanya itu adalah pemikir dan ilmuwan, maka ya mahasiswa itu harus sebagai pemikir dan sebagai ilmuwan. Itu mahasiswa. Kalau sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, atau ya alias sudah jadi alumni gitulah ya, maka sebagai pemikir dan sebagai ilmuwan itu harus sudah lengket dalam dirinya. Ya. Kalau ini kan masih proses ya. Mahasiswa sebagai pemikir dan sebagai ilmuwan itu kan masih proses. Tapi kalau sudah jadi alumni kan harus sudah lengket, harus sudah ada itu gitu. Nah, nanti Anda itu harus dapat menunjukkan skema proses berpikir dalam kerangka keilmuan. Gitu. Ya. Nah, kemudian Anda itu harus bisa juga membedakan proses berpikir secara keilmuan dengan berpikir yang non keilmuan. Nah, itu. Nah, setelah itu nanti Anda harus bisa menjelaskan ciri-ciri pemikiran orang yang berilmu itu gitu. Nah, kemudian juga Anda itu harus bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan berpikir keilmuan gitu. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana berpikir dalam kerangka tugas keilmuan? Gitu. Ya, berpikir secara filosofis itu adalah sebuah tugas kemanusiaan dan tugas budaya yang makin memperluas kesadaran. Atau disebut juga dengan reasoning manusia. Nah, manusia dengan berpikir mampu mendongkrak keterbatasan kodrati manusia untuk melakukan penemuan-penemuan
atau disebut juga dengan invention, serta karya-karya budaya dalam rangka memanusiakan diri dan lingkungannya menjadi pribadi dan lingkungan yang manusiawi serta berbudaya. Berpikir bukan merupakan proses sebentar dalam mencari suatu kepuasan yang sifatnya sementara atau temporer. Nah, berpikir itu merupakan proses yang mesti membuahkan pengetahuan, ilmu, spesialisme, teknologi, ataupun industrialisme. Itu. Bahkan dengan perkataan lain, kemajuan pikiran manusia itu memacu berkembangnya pengetahuan itu sendiri. Ya, kenyataan itulah yang membuat adanya spesialisme, teknologi, dan industrialisme. Jadi, teknologi itu telah memberikan sesuatu yang khas bagi manusia. Karena teknologi itu merupakan produk dari ilmu. Nah, teknologi itu disebut sebagai manusia modern. Seolah-olah diabdikan sepenuhnya untuk mengejar kemajuan dan pertumbuhan. Ya, yang ini disebut dengan progres. Nah, dalam ilmu filsafat atau filsafat ilmu yang mau kita telah itu adalah bagaimana ya teknologi atau industrialisme itu bisa bermanfaat bagi setiap insan, bagi lingkungannya. Kemudian kalau kita tilik lagi mahasiswa itu bukan hanya menghadapi pikirannya sendiri, tetapi mahasiswa itu harus bisa mengolah, mengkritisi, dan menata sedemikian rupa dengan pola penalaran yang logis maupun metode pemikiran yang khas untuk membangun dunia keilmuannya yang khas. Nah, oleh karena itu mahasiswa itu kalau nggak cocok dengan pemikirannya, mestinya mahasiswa itu berontak gitu. Ya. Mestinya mahasiswa itu bergolak. Bergolak dalam bentuk pemikiran, bergolak dalam bentuk sikap, ataupun bergolak dalam bentuk mengkritisi. Itulah sebabnya di dunia ini selalu sekali perubahan-perubahan sebuah negara itu dimulai dari pergolakan mahasiswa. Nah, kalau mahasiswanya enggak bergolak, ya negaranya mana-mana jadi dikuasai oleh rejim. Ya. Rejim itu adalah penguasa. Enggak ada yang mengkritisi. Enggak ada yang memberikan pola penalaran yang logis ya, pada orang lain. Nah, padahal ilmu itu harus ada pada setiap manusia. Kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak berilmu, ya maka itu jadinya. Nah, oleh karena itulah mahasiswa ini sangat dipentingkan di dalam kemajuan perkembangan sebuah tatanan kehidupan baik dalam masyarakat maupun dalam bernegara. Mahasiswa dalam proses pembelajarannya di perguruan tinggi itu terarah sepenuhnya untuk mengerjakan pemikiran keilmuannya, baik untuk kepentingan pengembangan ilmu secara luas maupun untuk penerapan dalam memecahkan permasalahan kehidupan lingkungannya. Sampai di sini ada yang mau bertanya?
Ada yang mau kita diskusikan nggak? Izin bertanya, Prof. Silakan, Purwanto. Dengar ya, Purwanto dan nanya ini. Belakangan ini kan kita sedang sibuk-sibuknya dihebohkan dengan ya kasus kriminal yang kemarin, Prof. Kalau dari segi ilmu filsafatnya, sebenarnya itu keinginan diri atau memang karena situasi, Prof? Yang mana nih? Yang kasus yang pembunuhan kemarin yang anggota polisi itu, Prof. Jadi dari segi kejiwaannya dipandang dari ada dua itu, Ferdi Sambo atau non Ferdi Sambo. Yang Ferdi Sambo, Prof. Jadi dia kan kalau kita dengar dari pribadi dia kan sebenarnya kita kan nggak tahu juga pribadinya seperti apa, Prof. Tapi kalau dari segi kita cari kebenarannya sebenarnya itu ya kalau kita mencarinya siapa sih yang benar di antara mereka ini sekarang yang lagi ya bermasalah ini, apakah yang kita lihat dari konteksnya dari segi profesi ataukah dari segi pribadinya, Prof? Karena kan nggak ada manusia ini yang mau membunuh kalau bukan karena kepepet misalnya atau kena terdesak atau seperti apa, Prof? Itu bagaimana menyingkapinya, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, nggak perlu disikapi. Apa kita menyikapinya, orang kita rakyat biasa kan? Kan ada petugas-petugas yang mesti bersikap untuk hal itu gitu. Ya polisi, ya maksud saya itu ini, sendiri. Prof. Izin, Prof. Maksud saya seperti ini. Seandainya kan kita meletakkan diri bukan sebagai pihak kepolisian atau seperti apalah. Jadi untuk mencari mana lah saya katakan, Prof, ya. Kan itu sebenarnya itu udah terbangun nggak seperti itu dari segi profesinya, Prof? Jadi artinya kalaupun misalnya kita dari segi manusia kan kita harus berbuat yang benar. Ternyata di satu kesempatan itu kita banyak menemukan yang tidak benar gitu. Sebenarnya kita ini posisinya seperti apa, Prof, sebagai seorang manusia gitulah, Prof? Mungkin nyampaikannya kurang tepat ya, Prof, ya. Makasih, Prof. Ya saya pun nggak tahu apa yang Purwanto maksudkan. Gimana ya, Prof? Baiklah, jadi gini, ya banyak fenomena kehidupan yang terjadi yang kita lihat dengan terang benderang ya sementara kepala kita. Ya terang benderang itu pun sebetulnya menurut pandangan kacamata kita. Tapi seterang benderang mana itu kan kita juga nggak tahu gitu, ya kan. Tapi anggaplah kita beranggap dulu apa yang kita terima informasi dari media sosial, dari berita-berita TV dan sebagainya, itu adalah yang terjadi. Nah kalau itu yang terjadi, ya berarti di sana dalam konteks filsafat ilmu, ya nggak ada di sana filsafat. Ya filsafat apa? Karena filsafat itu kan filosofia ya, filo dan sofia, cinta dan kebijaksanaan. Nah di sana tidak ada cinta, di sana tidak ada kebijaksanaan. Apalagi kalau sudah membunuh, itu kan yang ada kebencian, bukan cinta lagi kan, malah sebaliknya gitu. Nah, kita mau cerita apa tentang filosofi gitu. Nah, banyak beberapa orang merespon menurut keahliannya. Misalnya ahli psikologi yang merespon ya karena ya sosoknya Ferdi Sambo itu orangnya emosional katanya. Ya kan? Ya karena cemburu, ya kan? Karena begini, karena begitu dan sebagainya. Tapi kan bukan authority kita juga untuk terus ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Gitu. Terus yang kita pikirkan itu, tunggu aja, kita jadi penonton aja apa yang terjadi sebenarnya. Nah,
Tidak perlu kita melibatkan diri karena kan kita tidak ditugaskan untuk itu gitu. Ya kan? Nah, jadi kita melihat aja apa yang terjadi. Apa yang dikerjakan orang, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini ya kepolisian kan ini kan polisi mengadili polisi. Polisi membunuh polisi, kemudian yang mengadili juga polisi, nanti yang menghakimi juga polisi, yang memutuskan berapa hukumannya juga polisi, ya kan? Nah, baru setelah selesai dibawalah dia ke pengadilan yang sebenarnya. Ya, ini kan penyelidikan dan penyidikan itu kan ranahnya polisi gitu. Jadi yang terbunuh polisi, yang membunuh polisi, ya apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada, kita nonton aja. Apa yang terjadi sebagai fenomena kehidupan sosial masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Gitu. Nah, sebagai mahasiswa boleh aja melakukan kritisi, gitu. Misalnya kritisinya terhadap metode yang dilakukan, ya, kritisi terhadap kebijakan yang terjadi, gitu. Maupun kritisi kepada ketidakadilan misalnya. Ya sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai filsafat menjadi pemikir dan menjadi ilmuwan itu ya ranahnya dari situ. Ya. Jadi tidak sampai kepada ikut serta gitu. Apalagi sampai memikirkannya dan sampai tidak tidur-tidur gitu. Apa ya? Ya kan Pur? Gak usah tidur, santai aja Pur. Ya buat aja apa namanya timeline ya semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 ya tahapan-tahapan pendidikan itu menggapai cita-cita selesai program doktor ilmu komputer ini di USU ini gitu. Nah, karena itu pun tidak persis seperti apa yang kita rencanakan di dalam timeline kita gitu. Bisa meleset juga gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya timeline, sudah punya rencana strategik, ya, kalaupun meleset itu tidak terlalu banyak melesetnya. Jadi yang kejadian-kejadian fenomena di masyarakat itu bukan hanya kasus Verdi Sambo, tapi juga kasus-kasus lain. Itu kalau nggak ranah kita untuk menyelesaikannya, kita nonton aja. Oh, nah, terus kita mau melakukan analisis aja. Sifatnya keilmuan aja analisis. Kalau mau lebih dari itu buat kritis saja. Nah, yang mau dikritis apa? Ya mau dikritis misalnya ketidakadilan, yang mau dikritis kebijakan, nah, yang tidak benar, yang mau dikritisi misalnya ya perlakuan senonoh misalnya. Nah itu boleh-boleh aja sebagai mahasiswa kan. Tapi cukup sampai di situ, tidak perlu harus nggak tidur memikirkannya gitu. Gitu Pur. Ya. Nah, baik. Ini saya share dulu kepada teman-teman semua. Di bagian terakhir dari handout ini ada apa namanya ini? Ada evaluasi ya. Ini evaluasi. Nah, ini silakan diskusikan. Nanti mahasiswa akan presentasi untuk ini. Silakan di capture aja nih, di capture. Kemudian dikerjakan, nanti satu persatu mempresentasikannya. Ya, saya mau ambil waktu untuk istirahat, untuk sholat dulu sebentar. Ya, oke. Siap, Prof. Oke.
Recording stopped.
Saya menawarkan yang pertama, evaluasi ini coba mahasiswa menuliskannya dalam bentuk PowerPoint. Ya, PowerPoint ya sekitar 15 halaman gitu. Nah, itu aja dikerjakan dulu. Ya, misalnya dengan menunjukkan dalam skema proses berpikir dalam kerangka keilmuan. Ya, itu dia ya, yang pertama. Nah, yang kedua, ya bagaimana mahasiswa bisa membedakan proses berpikir keilmuan dengan berpikir yang non keilmuan dalam bentuk skema. Kemudian yang ketiga, menjelaskan beberapa ciri pemikiran keilmuan. Dan yang keempat, jelaskan kelebihan dan kekurangan berpikir keilmuan. Nah, dari 4 evaluasi ini, setiap mahasiswa buat judulnya apa gitu. Ya, terserah aja, itu masing-masing orang mempunyai tinjauan pemikiran sendiri untuk membuat judul, ya, untuk membuat judulnya gitu, ya kan. Nah, nanti ya PowerPoint ini dikumpulkan dan dibentangkan hari Kamis depan, ya, satu persatu. Nah, ini ada 20 mahasiswa, ya 20 kali 10 menit, berapa menit itu? 200 menit. Ya, cukup itu ya. Jadi satu orang 10 menit. Nah, jadi silakan ini dikembangkan menjadi 15 halaman PowerPoint, ya. Atau lebih bolehlah, ya. Tapi jangan kurang dari 15, minimal 15. Nah, ini akan berguna sama mahasiswa juga. Nanti akan bisa menjadi suatu telaah, ya. Nah, judul PowerPoint-nya itu terserah aja apa gitu. Nah, ini nanti dikumpul ya, sama dengan yang kemarin, tapi ini bentuknya PowerPoint. Nah, kemudian ini dikembangkan, dibentangkan. Itu ya. Bisa kira-kira? Siap, Prof. Bisa Prof. Saya. Siap. Oke. Nah, jadi program doktor ini itu proses belajar mandirinya itu bisa mencapai 90%. Yang dari dosennya itu cuma 10%. Gitu ya. Jadi yang begitulah apanya ya, skemanya ya. Nah, halaman terakhir dari PowerPoint tersebut itu adalah rujukan. Ya. Artinya mahasiswa diminta untuk membaca ya. Untuk membaca juga filsafat ilmu dari buku-buku yang lain gitu. Jangan hanya dari buku yang sudah diterapkan di situ saja gitu. Ya, apa pengembangannya? Ya, Pak Ketua ya, Pak Purwanto ya. Siap, Prof. Ya, nanti Anda pimpin ini teman-teman ini supaya bisa menyerahkan tugasnya kepada Pak Purwanto dan Pak Purwanto menyerahkannya ke saya dalam bentuk PowerPoint saja. Tidak perlu dalam bentuk ya. Jangan lupa judulnya terserah. Kemudian jangan judul terserah, bukan begitu maksudnya ya. Kemudian ditambah lagi rujukannya itu harus lebih banyak dari yang ada tertuliskan di situ. Oke, siap. Siap, Prof. Siap, Prof. Muhammad Khairuddin, kau berondok aja kau Khairuddin. Adip. Berondok aja kau. Coba kau tunjukkan muka kau dulu nih. Ya, nggak nampak berondok aja. Yang lain tampil wajah semuanya. Kau aja nih mau di screenshot nggak bisa. Nah, Bu Puji, tolong di screenshot lu kehadirannya Bu Puji. Nanti kita laporkan sama Bu Dekan ini. Siapa yang nggak nampak fotonya kita laporkan ya.
Silakan Bu Puji ambil 2-3 kali screenshot. Iya, Prof. Tuh. Nah, ini Rahmat Doni juga nggak ada ini. Kita laporkan sama Ibu Dekan. Mantap, Prof. Ya, silakan Bu Puji. Pak Ramadhani masih nggak mau nampak fotonya nih. Udah, biar aja. Dua akun. Ini dua akun ya? Dua akun. Oke. Masih sudah Prof. Ya, oke. Udah 3 kali. Ini sudah ya. Ini Muhammad Khairuddin ini karena belum mandi nih, makanya selalu sembunyi dia. Oke ya, udah. Oke, teman-teman sekalian, mohon maaf saya kalau suka bercanda ya. Ya, ini karena saya sayang sama mahasiswa, jadi mahasiswa yang saya sayang itu selalu saya candain aja. Ya terserah ya, kalau mau positif menanggapinya, kalaupun negatif ya udah nggak apa-apa lah. Ya, nasib saya itu ya. Ya, Prof. Tapi percaya aja, saya sayang sama mahasiswa. Ya, oke gitu ya. Ya, sampai ketemu lagi di Kamis depan. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Prof. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak, Prof. Oke ya, Ya, Prof. sama. Jangan lab dulu ya. Ah, apa nih Bang? Bu Puji. Izin dulu Bu Puji. Itu Tikom tadi ya katanya ya. Yang di mana tuh, Bang? Yang di Parapat katanya tadi ya. Ada 2 tuh, Pak. Jadi Itu tadi agendanya saya yang tahu ya. agendanya kayak Dikoris mana? sama si Mantap itu. Itu kayaknya bagian dari seminar ya. Seminar internasional, Pak. Konven Yang- internasional. Kita kan udah dapat 1 poin tuh kalau ikut